Profesor Purwo Santoso. Monggo waktu dan screen-nya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, terutama ini Sohibul Hajatnya, Mas Amin dan teman-teman satu kata. Ini betul-betul satu kata ini, untuk tidak berkata-kata. Karena kata-katanya banyak. Yang digeluti ini kan persoalan rebutan makna. Yang itu adalah politikal. Terima kasih Mas Guntur bersedia lebih dulu bicara karena saya tidak ingin mengomentari Laklo. Saya takut balat karena ada anak didiknya langsung. Nggak tahu US itu statusnya apa yuk? Cucu murid Pak. Cucu murid. Jadi nanti lebih jelas, jadi saya nggak tahu. Nggak berani nonton, malah saya ngomong nanti digebuki jelas. Ini ada banyak teman-teman yang lain, ada Mbak Susi, ada teman-teman dari ilmu politik, banyak sekali. Saya lebih mengapresiasi inisiatifnya saja yang terus terang juga menjadi kegelisahan saya. Dulu seperti yang saya tulis di dalam Facebook saya, membimbing Mas Widya yang sekarang menjadi penerus saya ngurusi UNU Jogja, itu dengan tesis yang agak mengguncang keimanan orang ilmu politik, bahwa ilmu politik itu diajarkan di Indonesia bersifat apolitis. Jadi menegasikan politik yang diajarkan secara apolitis itu sudah selesai gitu. Dan baru sekian lama lalu kemudian ada Mas Amin yang dengan tadi keberanian untuk menjadi importer Laklo ya atau apa? Bikin sekolah satu sekolah riset dan terusnya ya sehingga inovasi atau breakthrough yang ditawarkan Mas Amin dengan berani membuat lembaga yang isinya sekolah riset itu sudah tidak lazim. Lalu yang kedua dalam tidak lazimnya itu menggunakan cara yang tidak lazim lagi. Jadi tidak lazimnya itu berlipat-lipat gitu. Jadi justru itulah yang menjadikan sesuatu banget gitu. Oke, jadi hal yang sudah diinisiasi ini saya kira sangat ditunggu. Ya, dan tadi praktek yang dikutuk oleh teman-teman dalam mazhab ini esensialisasi itu kan banyak sekali prakteknya, ya. Dan esensialisasi masih rule of the game hari ini. Saya memberikan contoh saja, misalnya sebentar lagi kita akan merayakan 1 November ya, yang hari kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila, Pancasila sakti atau orang yang menang wacana kesaktian Pancasila. Dan orang tidak sadar membedakan dua hal itu. Bahwa ada the political, yang the politicalnya itu adalah ketidakpastian dan klaim-klaim yang sifatnya diskursif, tapi kemudian ada politiknya yang menang dalam kontestasi klaim itu lalu kemudian menggunakan volume itu untuk menegasikan bahkan menihilkan yang lain. Sehingga kemudian tafsirnya menjadi tunggal dan metodologi ini sangat-sangat diperlukan untuk bisa belajar dari yang terjadi di dalam perjalanan sejarah sehingga kita membaca sejarah itu ya dengan nalar kritis. Nah, kita dalam banyak hal itu tidak kritis karena ilmu politik sendiri sudah kehilangan roh politiknya, kira-kira itu yang ditulis dalam buku ini. Dan ini menurut saya gugatan yang sangat vital dan saya hanya ingin ikut gebukin ilmu politik dari luar kira-kira gitu. Oke, jadi memang ada keperluan untuk memikir ulang dan menguliti politik. Nah, dalam bahasanya Sandal Move kan frontier politikalnya itu yang sedang dibongkar dan saya kira yang dilakukan ini sangat signifikan dan buku yang diterbitkan ini saya kira menjadi outlet untuk memahami teori atau metodologinya Laklo secara lebih
mudah dicerna gitu. Hanya di situ saya hanya punya catatan tunggal satu. Kok semuanya editor ya, penulisnya siapa gitu? Apakah saya mungkin hati-hatinya nggak ada yang berani mengaku sebagai penganut buku gitu, laklo gitu, lalu kemudian nggak ada yang bertanggung jawab, semuanya editor itu gimana gitu? Masa salah ketik? Saya khawatir ini karena tawaduknya kepada guru, cara Mas Amin di pondok, sampai nggak ada yang berani mengaku sebagai penanggung jawab gitu, hanya menjadi editor saja. Ini nggak tahu itu bagian dari adabnya penganut laklo ataukah apakah itu salah ketik. Tapi ini sesuatu yang saya kira pantas untuk diklaim dan malah menghindar untuk mengklaim ini. Jadi jangan-jangan ilmunya wis sufinya wis mentok. Oke. Lalu pelajaran yang terpenting yang saya ingin catat adalah kalau kita pahami dalam katakanlah filsafat Jawa, saya juga bukan ahli filsafat Jawa, tetapi penjelasan itu kan tadi yang soal keapaan tadi sebenarnya itu kan dalam bahasanya wong Jogja atau orang Jawa kan ngono ya ngono ning ya aja ngono. Dan tadi ketidakpastian, kontestasi makna, kontradiksi yang menjadi zona yang disebut sebagai politikal itu sudah dibakukan dalam bahasa yang sederhana, ngono yang ngono neng aja ngono, tetapi selama ini tidak ada penjelasan dari kajian filsafat Jawa atau budaya Jawa, cara ndunungke persoalan mengapa ngono yang ngono neng aja ngono itu sesuatu yang sangat penting gitu. Dan dalam renungan saya selama ini dan sepertinya terkonfirmasi dengan kajian menggunakan teorinya atau metodologinya Laklo, muaranya adalah kearifan. Padahal yang diajarkan oleh ilmu politik selama ini kan kecerdasan, termasuk kecerdikan. Ya, jadi oleh karena itu maka kalau ilmu atau metodologi ini sebetulnya kegunaannya adalah justru untuk menafsiri Pancasila yang di dalamnya adalah dipimpin oleh hikmah, bukan dipimpin oleh Jokowi loh. Ya, yang amanat Pancasila itu bukan dipimpin aktor atau agensi, dipimpin oleh hikmah, dan mengambil hikmah itu nggak pernah kita jabarkan metodologinya, hikmah kebijaksanaan yang kita bisa lakoni secara keilmuan itu hanya menjadi kebijakan, bukan kebijaksanaan. Ya, jadi saya tidak berani menerjemahkan buku kebijakan publik itu kebijaksanaan publik, karena ilmu saya itu hanya paling itu adu cerdik, bukan adu bijaksana. Ya, dan justru keperluan untuk bisa mengambil hikmah yang justru punya ilmunya adalah Mas Amin dengan kiai-kiainya di pondok yang punya ilmu hikmah, tapi ilmu kampus itu nggak pernah biasa mengambil hikmah. Dan saya kira metodologinya Laklo dan kawan-kawannya, termasuk 3 bintang yang dari ESEK ini, sekolahnya Mas Suhas itu ilmunya berguna untuk itu. Dan lembaga yang bertugas untuk itu, katakanlah BPIP, itu juga tidak pernah, yang itu kan salah satu sila dalam pasal sila keempat. Dan kalau tidak ada berarti kan kita ingkar Pancasila sambil meninggalkan Pancasila jaya gitu. Ini justru tadi ilmu ketidakjelasan tadi Mas Guntur itu justru ditawarkan, dan penjabarannya sebagai practical skill, setidaknya practical skillnya scholar itu belum belum mapan, sehingga tadi tawaran Jawa ngono itu juga nggak ada metodologi untuk mendudukkan persoalan. Dan oleh karena itu ketika kita menjabarkan Pancasila itu yang tadi satu
satu sila itu kita lebih sibuk pada perwakilannya, bukan musyawarahnya. Dan musyawarah itu kan mengandikan ada keragaman makna, dan skill untuk merajut keragaman makna itu sudah dikodifikasi menjadi jargon penting Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kalau bahasanya teman-teman anak muridnya Laklo itu antagonisme, yang terasa di situ sebetulnya adalah sifat paradoksnya. Justru menggeluti paradoks itu adalah skill penting, dan kalau saya cermati dari teori-teori institusi itu menjadi paradoks itu pintu penting untuk bisa memahami keniscayaan, kontradiksi atau apa namanya, kita ini tidak terlatih untuk membaca realitas sebagai keniscayaan paradoksal, antagonistik ataupun apa namanya, ada sekian banyak variasi istilah di situ. Poin yang berikutnya begini, ini apa namanya, saya punya cerita. Belum lama ini saya diajak oleh teman-teman Gus Durian menyiapkan acara di Surabaya bulan depan, dan ada grup yang mengawal sesi, saya dan Romo Magnus dan yang lain-lain itu ketika membicarakan gerakan dan kemudian gerakan demokrasi, dan terusnya itu keluhan Romo Magnus itu sangat menarik. Nggak ada orang kiri, kita ini nggak ada sayap kirinya, sehingga ibarat jalan itu ya nggak bisa ngelaku karena semua tangan kakinya kaki kanan semua. Jadi apa namanya, keniscayaan paradok itu tidak apa namanya, tidak bisa dihayati, tidak bisa dicerna sebagai keniscayaan keilmuan, keniscayaan kebenaran. Dan nggak tahu nanti persoalan keberadaan apa keapaan dan terusnya itu tapi justru memaknai kenyataan. Nah, kalau kenyataan itu ini saya bersifat antagonistik ataupun paradoksal, dan kemudian ilmu yang kita geluti itu kan diharapkan bermuara pada hikmah. Kalau punya orang ngaji di pondok memang arahnya ke sana. Tapi kita ini sekarang sedang merayakan menang-menangan, lalu kemudian mengutuk kemenangan dan terusnya, dan ada banyak hal yang kita tidak bisa mengambil hikmah dan metodologi apa namanya yang diajarkan oleh Laklo dan gengnya ini, saya kira menjadi bekal penting. Nah, kalau practical skill untuk bisa mencerna paradok itu bisa menjadi apa namanya, nalarnya ilmuwan, nalarnya orang-orang yang cendekia, niscaya Indonesia yang serba dibingungkan itu kan maunya kan mau ada satu kebenaran esensial atau esensialisasi, itu justru nggak usah diratapi ketiadaan yang benar itu, sehingga tadi nafsu untuk membuat Foucault regime of truth-nya yang hanya tunggal, yang hegemonik itu justru kontraproduktif, dan ketika kita selalu merayakan misalnya kesatuan Indonesia itu kan sama dengan kesatuan komandannya. Nah, komandan ini goblok, seluruh Indonesia goblok. Justru karena tidak bisa menikmati apa namanya berkahnya paradok atau berkahnya apa namanya kontestasi atau apa namanya istilahnya macam-macam di situ. Nah, realita yang linear itu ada banyak telaah yang saya kira sudah dijelaskan secara sangat bagus di dalam buku itu. Saya nggak ingin ikut dalam kontroversi di situ. Dan kalau memang ini bisa rayakan, maka justru sekolah sekolah riset satu kata ini, kemudian addressing isu-isu yang perlu dibiasakan dibedah dalam cara berpikir
laklayan tala berikutnya laklo atau yang sejenisnya gitu, sehingga kacamata kuda itu tidak boleh lagi dipakai gitu. Jadi justru kita itu seperti kuda yang nyaman, malah justru mungkin marah kalau kacamata kudanya dilepas gitu. itu Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi tidak ada. Artinya sekolah riset satu kata dengan langkah-langkahnya itu sangat tepat. Tantangannya adalah menghasilkan sesuatu yang mudah dipahami, diterima manfaatnya. Karena misalnya yang sekolah riset ini sudah menghasilkan buku dan seterusnya, tapi buku itu kan maksudnya bisa sambung menjadi teori governance atau praktek policy making atau apa gitu, dan misalnya di dalam studi kebijakan ada mata kuliah atau mata sesi atau pembahasan tentang lesson drawing atau mengambil hikmah itu, sehingga ketika menganalisis kebijakan skill untuk mengambil hikmah itu justru dipandu oleh teorisasi ala Laklo gitu. Nah ini reproduksi practical skill supaya menghasilkan riset-riset, menghasilkan karya-karya yang lebih tepat guna, itu bisa kita lakukan. Nah, ini untuk bisa menjemput relevansinya lebih masif. Hari-hari ini Menteri Nadiem sudah mengibarkan bendera kampus Merdeka Belajar, termasuk merdeka dalam berimajinasi, merdeka dalam berteori, termasuk merdeka di dalam mendesain lembaga pembelajaran atau institutional learning kita. Dan satu kata sebagai sekolah riset itu sudah berjalan di situ. Bisakah kemudian menggunakan kesempatan untuk meredesain institusi pembelajaran ini sehingga kemudian satu kata dengan gayanya, dengan pilihan metodologi, dengan pilihan teorinya itu memberikan ruang belajar secara lebih banyak. Katakanlah yang selama ini saya jajaki dengan tiktokan dengan Mas Amin misalnya, belakangan ini saya ngajak nongkrong di sekitar lereng Merapi dekat rumahnya beliau, dan ada sekian banyak hal yang bisa dinarasikan. Saya juga sering jogging di dekat rumah lalu sambil lihat-lihat ini dan itu, lalu ada sekian banyak hal yang kalau ditelaah dengan cara kerjanya satu kata atau sekolah risetnya punya stasiun lapangan, sehingga replikasi dari misi untuk mendesakralisasi riset sebagai kegiatan yang menghantui, dan kemudian proses skill yang bisa melakukan politisasi ilmu politik itu lembaga seperti satu kata dengan pilihan-pilihan kerangka teorinya gitu. Dan kekakuan atau kesulitan untuk melakukan redesign itu sudah diselamatkan oleh lembaga seperti sekolah riset satu kata. Dan kalau kita bisa mereplikasi praktek pembelajaran itu, sehingga yang tadinya menakutkan, membuat repot dan seterusnya itu justru menjadi keasikan tersendiri, maka justru mengawal demokrasi, misalnya demokrasi yang lebih liberatif, demokrasi yang lebih lebih sesuai dengan kehendak orang yang beragam dan seterusnya itu bisa jadi saya tidak ingin menegasikan pembahasan dengan menggunakan teorinya Laklo, bahwa ada kontroversi, ada keperluan untuk mengevaluasi itu ya, dan itu juga tidak harus dinyatakan hari ini. Dan kalau padanan teorinya itu kita bisa dapatkan di dalam tadi pembahasan filsafat Jawa dan seterusnya, jangan-jangan kita supaya tadi tidak statusnya menjadi importer dari ESSEC, lalu kemudian kita mengembangkan katakanlah filsafat Jawa, lalu ngono itu kita apa penting, atau Manunggaling Kawula Gusti itu paradok yang justru lebih mengasihkan, sehingga kita mengadopsi Laklo itu dengan menggunakan tool of analysis yang sudah ada di lapangan. Dan kalau
kecanggihan bangsa kita untuk berpikir itu kemudian bisa dilakukan, setidaknya mereplikasi, mengadopsi metodologi atau kerangka berpikirnya itulah yang sangat penting. Kampus sangat lambat untuk melakukan adaptasi, dan sekolah alternatif yang didirikan ini saya kira hal yang sudah bergulir dan saya mengunut mulyo. Itu saja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas elaborasinya ya, yang menurut saya juga tak kalah menarik gitu ya, bagaimana tadi menggunakan LAKLAU dengan tools analisis yang ada di lapangan gitu, dengan berbagai macam isu dan fenomena yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Prof. Purwo. Juga tadi di awal disebutkan bagaimana ada sebuah riset yang cukup mengguncang begitu ya, bahwa pendidikan politik ternyata justru apolitis gitu ya, di mana politiknya. Nah, ini membuka wacana atau mendiskursuskan kembali gitu ya, bagaimana politik itu didiskursuskan gitu. Nah, silahkan apabila ada yang ingin bertanya.